selama sebulan. This is like my family. Sebenarnya kita mau masuk ke dalam retreat kita sesi yang pertama, yaitu tema kita adalah Be Ready, yang kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 gitu. Karena itu siap sedialah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita atas harapan yang kita punya gitu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus kita sebagai juru selamat kita, bukan cuma sekedar percaya ya kan, tapi kita harus bisa menyampaikan kenapa sih kita percaya, apa sih yang kita percaya itu. Puji Tuhan, kalau kita ini bisa ya datang Pastor Sari ya, dia sudah datang 2 kali retret bersama dengan kita. Ya, siapa yang belum pernah kenal Pastor Sari? Ya, banyak juga ya. Jadi Pastor Sari beliau adalah salah satu pastoral di IFJF Bandung, ya kan? Dia sudah mengisi 2 kali. Langsung saya perkenalkan, langsung undang Pastor Sari, silakan. Ya, shalom semua. Shalom. Senang banget bisa balik lagi di Wellington. Thank you buat Pastor Simon, buat Silky, buat tim leader di sini, buat Jack, Abby, Anthony, Faira, Risha juga, semualah teman-teman yang mengupayakan supaya saya bisa ada di sini. Ini benar-benar anugerah banget buat saya. Ya. Saya tahu ini semua bisa terjadi by grace, not disgrace. Ya, by grace banget bisa balik lagi di sini. Terus waktu datang ke sini, so many new faces that I see. Wow. Ya, kayaknya beda banget ya, suasananya gitu dibandingkan terakhir saya kesini 2018 kalau nggak salah. Terus sebelumnya lagi 2017 berarti ya. 2017, 2018 sekarang ini lagi. So benar-benar happy bisa ketemu kalian semua di tempat ini. Dan kalau saya bilang sih kayaknya semuanya wajah-wajahnya still the same. Nggak ada yang bertambah usia kayaknya. Atau mungkin itu salah satu alasan kenapa kalian tinggal di New Zealand. Betul ya? Karena di sini dingin. Jadi kayak masuk kulkas gitu, awet. Oke. Ini kali ini saya dapat tema susah banget sebenarnya. Ini sekarang hilang suaranya. Nggak usah pakai juga nggak apa-apa, kedengeran. Kedengeran ya? Enggak lah. Jadi mending pakai atau mending enggak? Pakai. Buat yang mungkin belum terlalu kenal saya, nama saya Sari. Seperti tadi diperkenalkan, saya dari FJF Bandung. Dan tentunya saya sudah menikah. Saya punya 2 anak. Yang satu anak yang besar sudah tahun ini dia 24 tahun. Yang kedua 23 tahun. Dan suami saya nggak bisa ikut kali ini karena kebetulan 2019 setelah kami bertugas di Belanda, kami pulang tuh suami saya kena stroke waktu itu. Terus saya sendiri kena thyroid sebetulnya gitu ya. Jadi kami sempat lumayan lah agak struggling gitu. Tapi suami saya pulih. But anyway, kayaknya nggak benar-benar fully recovered. Jadi maksudnya tetap ada bagian-bagian yang bikin dia kurang enak buat bergerak gitu ya. Karena miringnya dan sebagainya sampai sekarang masih. So anyway, banyak banget yang saya alami selama pandemi ini. Ya, kita semua ngalamin pandemi, betul? Ya, and during this pandemi kayaknya setiap orang kalau ditanya pasti punya pengalaman masing-masing. Kenapa saya cerita soal pengalaman ini? Karena when you are talking about Jesus, you cannot talk about Jesus without your testimony. Right? Karena nggak mungkin kita bisa cerita tentang Tuhan sama orang-orang kalau nggak ada something yang happening in your life. Ya, jadi saya sebenarnya lebih ngajakin teman-teman ya. Walaupun saya dapat tema ini, saya bilang, wah, it is very difficult sebetulnya. Ya, kalau saya harus ngajar, ini harusnya benar-benar sebuah pengajaran yang kayaknya butuh kuliah gitu, Mas Simon ya.
Nanti semua pada pulang nih menurut saya. Karena kayaknya bakal wah itu susah banget terus boring gitu kan. So jadi saya berusaha untuk nge-mix up ini semua. But then you can understand what is the meaning of this theme gitu. Tadi dapat ayat dari Pastor Sama udah bacain ya. 1 Petrus 3 ayat 15 isinya adalah tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini ayat tuh susah banget kalau saya bilang. Itu artinya bahwa kita jadi orang Kristen, itu sepertinya dituntut sesuatu. Ya kan? Yang dituntut itu adalah sebetulnya bukan masalah seberapa pinter kita menjawab pertanyaan orang. Tapi sebetulnya adalah sebagaimana kita bisa menunjukkan buah dari pertobatan kita. Because when you're a Christian, but maybe you still do something bad atau something evil, mungkin orang bakal ngomongnya, kok orang Kristen kayak gitu sih? Betul gak sih? Ya, instead of giving the answer, dalam pemikiran saya adalah yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita punya perubahan di dalam kehidupan kita. Setuju gak? Ya. Itu yang paling susah sebetulnya. Karena jadi orang Kristen itu bukan cuman kayak sekedar mengikuti satu organisasi atau mengikuti satu klub gitulah istilahnya ya. Kalau cuma ikut satu organisasi, satu klub tuh gampang banget. Tinggal cari tahu tentang segala peraturan yang ada di sana, you follow it gitu dan ya udah jalan nih. Ya itu gampang. Tapi kalau jadi orang Kristen itu ada sesuatu yang kalian perlu pertanggungjawabkan. Itu yang tadi diminta kan sebetulnya kan. Pertanggungjawabkan. Apa yang perlu dipertanggungjawabkan adalah untuk bisa bagaimana menunjukkan tentang siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya. Karena kalau bicara Tuhan teman-teman, sebetulnya nih ya, kalau aku bilang semua orang tuh ngomongin tentang Tuhan. Tapi the problem is, who is that God? Who is that Lord? Gitu. Tuhan yang mana yang kamu lagi ngomongin? Ya, karena kalau cuma bicara Tuhan, itu sebetulnya kamu lagi bicara satu pribadi yang artinya pokoknya lebih besar daripada kita. Tapi problemnya adalah pribadi itu siapa? Setuju gak? Karena setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Semua juga bilangnya ini Tuhan, ini Allah katanya gitu. Tapi pada dasarnya belum tentu mereka sedang berbicara tentang Allah yang sama seperti yang kita lagi bicarakan. Itu pun sebetulnya sering muncul di pikiran saya kalau saya lagi khotbah gini. Apakah Allah yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya, itu sama dengan Allah yang ada di dalam pikiran dan hati Anda semua? Itu sering banget muncul di pikiran saya. Dan itu yang menggelitik dan sekaligus juga menjadi satu dorongan buat saya. Kenapa saya pengen melayani Tuhan? Kenapa saya pengen bisa lebih tahu tentang Tuhan? Kenapa saya pengen sharing tentang Tuhan? Kenapa saya pengen bisa preaching tentang Tuhan? Because I really wish ya dengan apa yang saya sampaikan itu membuat teman-teman tuh menyadari, iya juga ya. Do we have the same God that we are talking about? Ya, itu yang kita lagi mau bicara selama retret ini sebetulnya. Tadi kalimat pertama dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi ini jelas banget nih ayat ini. Ayat ini bicara bahwa kita perlu menguduskan kamu. Tapi anyway, saya pengen tanya dulu. Teman-teman ngerti nggak sih kata kudus itu sebenarnya apa? Ini kalau ada hadiah saya kasih kuis sih sebenarnya ini. Apa sih? Ya? Berkenan. Ya? Apa? Ketaatan.
kalian tahu nggak sih sebetulnya kata kudus itu apa? Dipisahkan. Ya. Anyway, dipisahkan saya tepat sama ya. Kudus itu memang artinya sebetulnya dari kata kados. Itu artinya adalah set apart. Dipisahkan. Kalau dipisahkan itu gimana sih? Kalau dipisahkan itu artinya dari begitu banyak ya. Kemudian kamu pisahkan. Kamu pilih dan kamu pisahkan. Itu yang namanya kudus. Jadi kudus itu mungkin nanti produknya bakal jadi ada, tadi apa dibilang Ebi? Apa? Ya mungkin nanti ujung-ujungnya harus jadi berkenan. Terus apa yang dilakukan harus jadi harus taat misalnya gitu. Tapi from the very beginning kata kudus itu sendiri sebetulnya artinya adalah dipisahkan. Jadi waktu di sini dibilang kuduskanlah Kristus. Ya. Jadi artinya di antara semua yang kita anggap punya kekuatan, tapi kita sekarang mau pilih Kristus, dipisahkan dari semua itu gitu ya, untuk menjadi satu-satunya Tuhan, Tuhan kita. Sadar nggak sadar, apalagi sekarang nih ya di zaman postmodern ini gitu, apalagi anak-anak muda nih yang punya gadget, yang banyak keahlian, yang banyak kepintaran gitu kan ya, mungkin kadang-kadang lupa gitu bahwa kita perlu untuk bisa memandang dan menaruh Kristus itu jadi satu-satunya Tuhan. Ya karena seringkali akhirnya Tuhan kita itu sebenarnya gadget. Kenapa? Because whatever you want to know, just Google. Right? So it means that Google sometimes can be more powerful than God. Ya memang sih kita nggak perlu nanya sama di dalam doa, nanya sama Tuhan, doa puasa gitu ya, untuk nanya Tuhan apakah arti ini gitu ya. Memang nggak perlu seperti itu gitu ya. Tapi anyway, sometimes kita lebih mengutamakan ini daripada Tuhan. Nah, tetapi ayat ini jelas banget dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Fakta nomor 1 yang kita mau belajar. Fact number 1. Siapa Yesus buat kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang lain. Seringkali kita suka malu nggak sih untuk menyatakan iman kita sama orang. Sometimes apa ya kalau saya bilang kita kadang-kadang nggak berani untuk benar-benar memproklamasikan tentang kekristenan kita. Apalagi mungkin kalau ketemu satu kelompok orang-orang yang kita anggap mereka lebih banyak, lebih mayoritas orangnya gitu ya, dan kita mungkin satu-satunya orang Kristen di situ. Kemudian they questioning us about our faith misalnya, atau misalnya mereka bukan questioning sih, tapi tepatnya mungkin sometimes they are mocking us mungkin ya, kayak ngeledek, kamu Kristen ya, misalnya gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita jadi iyanya kayaknya nggak yakin, atau mungkin ragu, atau mungkin akhirnya kita jadi lebih milih, udahlah menjauh aja deh daripada ditanya-tanya lebih jauh. That's what happened with Peter, right? Itu terjadi sama Petrus kan. Waktu Yesus mau lagi diadili gitu, Petrus tuh kan followernya Jesus, betul? Dan dia followernya tuh benar-benar fan number 1 banget pada saat itu sebetulnya. But then what happened? Waktu ada orang nanya, kamu tuh muridnya dia kan, kamu tuh pengikutnya dia kan, gitu. Siapa yang terjadi? Dia jawabnya, gak tahu, siapa nih? Enggak, aku gak tahu, gitu kan. Sometimes that happen to us too. Seriously, itu sering terjadi sama kita. Saya kalau di rumah, karena anak saya udah besar, jadi saya merasa lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kerohanian mereka dibandingkan dulu. Dulu waktu masih kecil, it was much easier for me to talk about Jesus with them. Ya, karena kayaknya mereka kan masih kecil ya, udah nurut aja lah ya. Mami bilang apa, ya kamu ikut lah. Mami ke gereja, ya you come with me lah gitu ya. Makin gede, itu makin susah. Yang besar, buat saya so far aman-aman lah. Karena dia juga pelayanan, dan he knows why he is at church. Why he is doing the ministry, he knows.
Tapi ternyata yang kecil ini saat ini jujur lagi struggling. Jadi saya juga lagi doa banyak buat anak saya yang kedua. Karena tiba-tiba dia nanya sama saya gini, Mami, sebenar-benarnya kenapa sih saya harus ke gereja? Pusing gak sih? Pendeta loh maminya gitu loh ya. Pendeta loh, ditanyain anak tiba-tiba gitu ya, dia nanya about the blue, kenapa sih sebetulnya aku harus ke gereja? Jadi aku tanya balik sama dia, kenapa kamu juga bertanya kayak gitu kan ya? Kan biasa juga ke gereja, gak pernah ada problem. Tapi kemudian dia mulai pikir gini, karena tiap kali aku ke gereja ya Mam katanya, aku ngerasa I have no friend. Dia kesepian di tengah keramaian. Karena gereja FJ Bandung tuh gak kayak Wellington, yang jumlahnya sekian. FJ Bandung tuh punya jemaat sekarang 2.500. It's a lot. Tapi makin banyak, itu bukan artinya jadi makin akrab. Makin banyak itu artinya individualisme juga makin tinggi sebetulnya. Dan itu juga jadi problem ternyata buat anak saya. Jadi waktu dia tanya begitu, saya berpikir, wah, gawat nih. Apakah anak saya sebetulnya benar-benar udah lahir baru atau belum ya? That's my question. Dan itu juga jadi pertanyaan saya hari ini sebetulnya buat kita semua. Are you actually already born again? Get to know Jesus personally? Or just because somebody else tells you about Jesus and then you think that you need to come to church? But you never have the personal relationship with God. I don't know. So each of you need to check yourself about that. Is that right? Kalau bicara Kristus, bicara kekristenan, nantinya beberapa hari ini kita ngomongin itu. Itu bukan bicara tentang cuman sekedar beragama. Karena Christian is not a religion, I must say. It's not a religion at all. Kekristenan itu adalah about relationship. Without the relationship, actually you are not a Christian. Kekristenan itu sesuatu yang membutuhkan satu kedekatan dengan Tuhan. Itu yang kita perlu ngerti dulu, ya. Makanya kenapa tadi dibilangnya juga dikatakan tadi kan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Baru kamu bisa dianggap sebagai orang Kristen. Kalau cuma sekedar ada di KTP tuh Kristen gitu ya, saya masih belum bisa bilang bahwa that you are a real Christian. Karena being Kristen tuh gak kayak begitu. Nah, jadi yang fakta tadi yang saya kasih tahu ya, siapa Yesus buat kamu itu jauh lebih penting daripada yang dipikirkan orang lain. Hari ini mungkin dalam retret ini yang paling penting sebetulnya itu bukan masalah gimana ya caranya ya kalau ada orang nanya sama saya, kenapa kamu jadi Kristen gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah kamu tanya sama diri kamu sendiri, siapa Yesus buat diri kamu? That is the most important question that you need to have. And you need to ask yourself about that. Siapa Yesus buat diri kamu? Apakah Yesus cuma sekedar, ya, seperti tadi gitu, kayak biasa-biasa aja? Apa cuman karena orang lain nyuruh saya ke gereja? Apalagi kalau ketemu Cirisyo, Tante Risyo ya, jangan lupa loh, minggu ke gereja loh. Saya yakin ini kalau ketemu pasti bakal gitu soalnya. Atau ketemu Tante Emi, misalnya kamu panggilnya apa sih? Tante apa Cici? Tante. Kamu yang paling cepat. Benar tante itu. Tante ya. Iya kalau ketemu Besok di dicatat, Bu. jalan. Kamu besok ke gereja enggak? Awas lo hati-hati lo jangan pengen ke gereja gitu kan ya. Diinget-ingetin gitu, tapi masalahnya bukan itu gitu. Coba kita lihat yuk Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini cerita yang menarik. Ini cerita yang menarik tentang dua orang dari murid Yesus. Saya pengennya sih gantian lah biar nggak ngantuk juga ya. Kan curang lah saya ngomong sendiri gitu. Boleh nggak baca masing-masing dua ayat dimulai dari Pastor Simon ke pinggir situ?
Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Oh, Lagi loading. Oh lagi lu. Oke. Ya udah next dulu kalau gitu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Oh, udah. Next. 17. Aku 17 ya. 16. Aku 6. Oh, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18, seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan menghadapi bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Next. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, iya, gantian yang lain. Next. Ayo, next. Kita ikut terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi yang lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Terakhir, siapapun. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Oke, thank you. Ini cerita menarik ya. 2 orang murid. Murid siapa? Murid Yesus. Tapi kemudian Yesus waktu itu udah mati, dikuburkan.
kemudian bangkit gitu kan ya. Terus dia jalan bareng sama 2 murid ini. 2 murid nggak ada yang kenal tuh siapa. Ya nggak? Ini 2 murid loh. Kalau 2 murid kan artinya sewaktu Yesus hidup, berarti mereka bareng-bareng dong. Sering dengerin Yesus ngomong dong. Sering denger ceritanya dong. Ya, bahkan mungkin pernah ikut makan bareng tuh di antara 5.000 orang itu. Ya kan? Pernah lihat mujizatnya juga artinya gitu. Pernah lihat bagaimana Yesus menyembuhkan. Tapi waktu Yesus datang kemudian nggak ada yang kenal. Kebayang nggak? Itu kan menunjukkan ya bagaimana bisa jadi pengenalan kita akan Tuhan itu shallow. Karena kalau kita cuma cetek kenal sama Tuhan, bisa jadi satu hari waktu Tuhan menunjukkan dirinya sama kita, kita belum tentu kenal nih dia siapa. Mungkin kita cuma taunya, oh Yesus itu baik, Yesus itu banyak mujizat. Pokoknya kalau orang Kristen ikut Tuhan, itu tuh terjamin hidupnya, nanti terjamin juga keselamatannya. Pokoknya kalau berdoa, nanti Tuhan akan dengar gitu ya. Tapi giliran kita pikir bahwa doa kita gak didengar, kita langsung bertanya-tanya, Tuhan bener ada apa enggak sih? Ya enggak? Jadi gak usah ngomongin dulu orang-orang ateis yang susah banget untuk kenal Tuhan. Sometimes we can become an atheist too. When our prayer is not answered, ya, sometimes we can be an atheist too. Mungkin kita bertanya-tanya, bener gak sih Tuhan ada? Bener gak sih Tuhan dengar doa kita? Atau mungkin pas kita lagi ngadepin masalahnya yang berat gitu loh ya, kita mulai bertanya-tanya, bener gak sih Tuhan bawa saya ke tempat ini? Ya, siapa yang datang ke New Zealand memang karena memang niat banget, saya memang pengen hidup di New Zealand? Ada gak? Atau kebanyakan by accident semua? Maksud saya kan memang kepengen ke New Zealand. Cuma satu dari sekian banyak, pastor. Mengerikan. Yang lain berarti by accident semua. Atau mungkin berpikirnya, ya habis sekolah yang lain mahal, ya udahlah di New Zealand setidaknya lumayan lebih murah misalnya gitu. Karena dulu juga saya pernah pikir sih pengen ke New Zealand karena dipikir sekolahnya lebih murah gitu kan. Tapi kemudian ya udahlah, mungkin kalian akhirnya end up in New Zealand. Nah, waktu akhirnya end up in New Zealand, kalau lagi ternyata kemudian kemarin ya saya dengar banyak cerita ya, gara-gara pandemi kemarin terus tiba-tiba jadi dapet PR. Ya benar kan? Mungkin yang tiba-tiba dapat gitu terus langsung bilang haleluya, Tuhan memang bekerja luar biasa. Benar kan? Tapi kalau yang baru pertama kali datang kerjaan susah, PR belum dapet gitu ya. Terus kemarin Silky cerita, pokoknya kalau mau kerja pertama kali di sini pasti ditanyainnya adalah kamu sudah punya New Zealand experience atau belum, katanya gitu kan ya. Kemudian dalam hati mungkin ngomel gitu ya, mau gimana New Zealand experience, saya belum pernah kerja sama sekali, ya kasih saya experience dong misalnya gitu kan. Tapi kemudian what happened, mungkin kita langsung nyalahinnya, Tuhan kenapa saya dibawa ke sini sih? Ini tuh tempat ujung dunia loh, yang gak jelas banget. Yang orang tuh kalau mau ngirim apa-apa susah, mahal. Tiket cuma mahal misalnya gitu. Ya itu the truth kan. Tapi sometimes kan kita up and down banget dalam pengenalan kita akan Tuhan. Seakan-akan kalau lagi doanya gampang, Tuhan itu dekat. Tapi kalau doa lagi gak dijawab, jauh banget Tuhan itu. Saya ada di ujung dunia. And that's what happened to us. Makanya tadi saya nanya gitu kan ya, siapa Yesus buat kamu itu sebetulnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang lain. Apakah Yesus selalu jadi Tuhan buat kamu? Atau kadang-kadang kamu jadiin Yesus itu jadi hamba? Kadang-kadang Yesus itu jadi tukang parkir. Siapa di sini kalau mau parkir doa? Tuhan, kasih saya tukang parkir. Atau kadang-kadang Tuhan itu dijadiin sahabat, tapi kadang-kadang juga dimusuhin, gitu kan? Artinya seakan-akan Tuhan itu up and down, bahkan buat kita sendiri pun begitu. Tapi kalau kita ngerti siapa Yesus itu sebenar-benarnya, seharusnya
Mau kondisinya lagi gampang parkir kayak, mau nggak lagi gampang parkir kayak gitu ya, mau lagi jawab doa atau nggak jawab doa, menurut kita, buat kita Yesus itu tetap Tuhan. Dia nggak jadi berubah. Yang sering berubah tuh kita. Betul? Ya. Jadi kalau tadi dibilang gitu ya, berikan pertanggungan jawab katanya. Yang harus diberikan pertanggungan jawab tuh bukan masalah kita harus ngejawabin Tuhan itu siapa buat semua orang, bukan. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah siapa Tuhan itu buat kita. Ketika kita lagi gampang ataupun ketika lagi susah. Is still Jesus is your God or not? Setuju gak? Ya, itu harus kita pegang sebenarnya. Karena Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah tuh kita. Tadi waktu saya bilang ya, ih kalian tetap sama ya gitu. Tapi sorry, you are not God. Kamu bukannya sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, enggak. Mungkin kalau kita ketemu 10 tahun lagi mungkin ya, kita udah beda. Mungkin udah lebih keriput, mungkin udah makin putih. Ya mungkin udah banyak yang mulai pikun. Kita nggak bisa, ready, nggak bisa kayak gitu lagi. Ready-nya udah beda, ready. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, sebetulnya perlu kita pertanggungjawabkan. Kalau tadi dibilang siap sedialah pada segala waktu, dikatakan gitu kan, pada segala waktu, bukan artinya bertanggung jawablah pada waktu senang saja gitu ya, tapi benar-benar pada waktu susah, pada waktu down, pada waktu yang lagi di lembah gitu. Bisa nggak kita memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kita? Bisa nggak kita tetap bilang bahwa Yesus itu Tuhan ketika lagi susah? Bisa nggak tetap kita bilang bahwa Yesus itu Tuhan waktu susah cari kerja? Waktu gampang mah semua juga gampang. Saya mau cerita pengalaman saya. Jadi saya sebenarnya udah jadi full timer itu kurang lebih 12 tahun. But then in 2020, tahun 2020, di tengah-tengah pandemi itu, jadi sepulang saya dari ya tugas kami lah ya waktu itu ke Eropa, kemudian 2020 kena pandemi, dan di akhir 2020 panggilan ya, kemudian kami memutuskan untuk akhirnya saya tepatnya ya, saya sama suami akhirnya mengambil keputusan waktu itu untuk resign dari full time. Resign dari full time itu bukan artinya resign dari ministry loh ya, tapi resign cuma jadi apa namanya, jadi paid dari payment, raw paymentnya aja gitu loh. Jadi kita udah nggak dibayar lagi, dan kita memutuskan bahwa udah mulai sekarang kayaknya kita jadi full time volunteer ya. Jadi kita pengen jadi apa namanya, tetap melayani Tuhan, tapi kali ini kita nggak usah digaji dari gereja ya. We decided untuk melakukan itu. It's a big decision for us. Karena jujur jadi full time di FJF Bandung itu sangat-sangat menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali karena tiap tanggal 25 nggak usah pusing, nggak usah doa, nggak usah puasa, itu pasti turun gaji saya. Sekarang mau tanggal 25 kayak, mau 26 kayak, mau 27 kayak, mau 29, mau 30, mau 1, nggak ada gaji yang turun buat kita. Jadi kita mulai berpikir sekarang. Kita mulai berpikir, Tuhan, ini gimana gitu ya? Tuhan maunya apa sih dengan hidup kami? Terus waktu itu saya cuma berpikirnya gini, oh ya udah, saya kan bukan orang yang bego-bego amat ya, bukan yang istilahnya benar-benar cuman apa, dulunya juga kita punya bisnis dan sebagainya. Jadi aku pikir nggak apa-apa lah, gampang. Abis ini kita coba bisnis lagi aja, atau abis ini kita coba cari kerjaan yang baru aja gitu. Masa sih kerjaan yang lain kita nggak bisa dapat gitu kan ya? Itu di otak kami, itu yang saya pikirin. Tapi jalan Tuhan beda. Jadi waktu kita coba gitu ya, saya coba mau apply, terus ternyata kayaknya kok nggak ada respon ya. Terus udah gitu mau coba bisnis sesuatu, Tuhan juga kayak tutup jalan itu gitu. Saya jadi mulai bertanya balik sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya Tuhan maunya apa sih?
Jadi mungkin the first few months itu kita masih yang santai-santai. Kenapa? Karena kita masih punya yang namanya saving. When you still have your saving, pasti Anda semua ngerasa safe. Kan namanya juga saving ya. Saving and you feel safe. Without the saving, then you don't feel safe. Setuju gak? Anda semua paham dengan apa yang saya sampaikan? Soalnya kalian agak takjub gitu, mendengarnya saya jadi agak takut. Ya, anyway gitu ya. Waktu akhirnya kita mikir, ketika savingnya mulai berkurang, ya mulai menurun. Di situ yang kemudian saya belajar tentang hal ini. Di situ yang Tuhan tuh kayak mulai bicara sama saya dengan bilang gini. Siapa aku buat kamu sekarang di saat kamu gak punya apa-apa. Jadi Tuhan tuh benar-benar balikin kita ke titik nol. Sempet dimana kita benar-benar kayak gak punya uang sama sekali tuh sempet. Waduh, rasanya berat banget jujur. Sakit banget rasanya gitu ya. Walaupun pelayanan tetap jalan. Apa yang harus kita lakukan, kita lakukan gitu ya. Tapi kan kita juga butuh hidup, betul gak sih? Jadi saya tanya Tuhan, ini Tuhan tuh maunya apa sih? Saya bilang, saya tuh benar-benar gak paham loh Tuhan maunya apa. Terus di tengah-tengah saya gak punya uang gitu, tiba-tiba ada yang nawarin saya buat, kamu mau kuliah lagi gak? Saya tuh mikirnya gini ya, Bo yang nawarinnya tuh ya, tanya dulu lah gitu ya, kamu punya tabungan atau enggak gitu kan ya, atau nanti besok gimana gitu kan ya, coba tanyanya kayak gitu dulu. Kok malah ditawarinnya kuliah? Ya. Tapi berhubung saya juga memang masih semangat sekali untuk kuliah, jadi saya jawabnya begini, oh saya pengen banget sih untuk bisa kuliah. Tapi saya bilang, jujur saya nggak punya dana untuk itu. Terus kemudian dia bilang gini, tenang, nanti kuliah kamu pokoknya setengahnya aku bayarin deh. Udah mau bayarin, tapi bayarnya kuliah ya, udah gitu setengah. Kan saya jadi bingung ya. Terus nanti setengahnya lagi gimana ya Tuhan? Terus hidup saya juga gimana Tuhan? Gitu. Saya nggak ngerti. Tapi terus Tuhan tuh kayak dorong saya untuk, udah just take it. Jadi saya kuliah lagi teman-teman. Saya ambil S3. Wow. Bentar lagi sidang akhir sih. Jadi saya udah mau lulus bentar lagi. Tapi anyway bukan itunya. Yang saya lagi mau kasih tahu adalah waktu kemudian saya ikutin apa yang Tuhan mau. Ya, di situ saya mulai mengerti gitu, memahami bahwa Tuhan tuh lagi mau saya belajar. Bahwa di dalam waktu senang kamu gampang untuk teriak Tuhan, puji Tuhan tuh gampang banget. Tapi kalau waktu kamu lagi susah, do you still have the same attitude before? Wow. Itu yang Tuhan lagi ajarin saya. Di situ kemudian saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku tahu siapa Engkau. Aku tahu betapa berkuasanya Engkau. Aku tahu rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada yang aku pikirin. Aku bilang. Aku tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan. Mau di dalam kondisi apapun, Engkau itu tetap Tuhan. Meskipun mungkin saat ini aku nggak punya saving yang save me, but I know that I have God that saves me. Amen. Dan mungkin aku nggak punya sources saat ini, tapi I have my one source that is you alone. Aku bilang, that will provide me, that will make me strong. Aku bilang ya. Dan itu kemudian Tuhan buktikan dengan luar biasa. Haleluya. Dan saya hari ini bisa cerita kayak gini dengan enak ya. Kalau saya ceritanya 2 tahun yang lalu ya teman-teman, ceritanya bakal lebih sedih sih. Beneran. Karena memang benar-benar saya ngerasain banget bagaimana saya mendorong diri saya sendiri untuk bisa trust in God secara penuh. Itu tuh gak mudah. Lagi khotbah mah gampang. Ya. Saya kasih tahu khotbah tuh gampang. Nyuruh orang percaya nama Tuhan. Trust him gitu kan ya. Itu dulu waktu saya masih full time lebih gampang lagi untuk ngomongnya. Tapi waktu saya jalanin sendiri, di situ buat saya tuh benar-benar kayak ini sekolahan yang benar-benar tentang iman tuh sekarang gitu. Gimana Tuhan tuh mau ngasih tahu saya bahwa kamu dulu khotbah terus nih soal iman gitu. Sekarang kamu sendiri mesti ngebangun soal iman itu buat kamu sendiri. Supaya kamu bisa lebih tahu apa sih iman yang sebenarnya. Amen. Ya. Dan di situ saya mulai belajar apa yang dikatakan Matius 7 ayat 21 sampai 22. Di situ kan dibilangnya gini,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saya mulai mikir, iya sih, when everything is good, talking about God is easy. But when you are in the lowest place, talking about God is something else. Tapi saya dibawa sama Tuhan untuk ke area itu gitu ya. Saya benar-benar diajak sama Tuhan untuk, ayo, kamu mesti tanggung jawab tentang iman kamu. Don't just talk about Jesus. But what about your faith? Iman kamu kayak apa? Betul? Ya? Jadi bicara iman, sebetulnya bicara tentang pertanggungan jawab tadi, yang paling penting adalah gimana diri kita sendiri juga bisa menunjukkan iman kita tentang Tuhan. Because if you are not sure about Jesus, jangan harap kamu bisa convince orang tentang Jesus. Kalau kamu cuma ngomongin orang tentang Yesus secara pengetahuan, it's very easy. I tell you. Gampang banget untuk ngomongin cuma soal teori aja. Semua orang tuh bisa, tinggal baca di Google ini, ya, banyak banget cerita-cerita tentang Tuhan tuh banyak banget. The lesson about God, ya, the teaching about God is a lot. You can read, betul? Setuju nggak? Ada nggak yang nggak setuju sama saya? Boleh kok. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau cuma ngomong kayak begitu, itu gampang banget. Bahkan kalau Anda mau jadi dosen hari ini pun dosen ya, dalam tanda kutip ya, yang nggak ada gelar apapun. Asal Anda baca semua ini dengan teliti, ingat baik-baik, Anda bisa cerita kok di sini. Tapi talking about the living testimony is something else. Yes. Dan itu nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu loh. Betul nggak? Jujur saya datang ke sini tuh saya selalu senang. Karena saya bisa mendengarkan begitu banyak kesaksian dari hidup teman-teman. Tentang Pastor Simon, tentang Jack, Jimmy, ya, waktu cerita tentang Risha juga, cerita tentang gimana end up di sini, gimana life in New Zealand gitu. Saya selalu berpikirnya gini, wow, mereka orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Karena saya yakin banget kalau bukan karena Tuhan, belum tentu kalian semua bisa survive sampai hari ini. Living in New Zealand is so tough. Betul? Hidup di Indonesia itu jauh lebih enak kalau saya bilang. Serius. Dulu saya cita-cita pengen ke New Zealand pindah. Sekarang nggak jadi. Dingin. Jadi kita perlu punya kesaksian itu, teman-teman. Waktu dibilang kita perlu memberikan pertanggungan jawab, kita atau dalam bahasa aslinya dipakai kata apologia gitu ya. Apologia itu artinya kita perlu bisa menerangkan gitu, bisa menjawab ke orang lain gitu kan ya, tentang apa yang menjadi pengharapan kita. Apologia itu masalahnya bukan masalah kamu mesti menjelaskan tentang Yesus itu gimana, tentang ayat ini gimana gitu, bukan itu yang paling penting. Tapi kenapa kamu bisa berharap sama Yesus sih sebenarnya? Itu yang paling penting kan? Kenapa kamu bisa melihat Yesus tuh lebih hebat daripada yang lain? Nah, fakta yang kedua. Saya kadang-kadang curiga kalau pada pindah ke belakang gitu ya. Antara mereka mau bikin acara kejutan. Nah, itu tim konsumsi lagi siap-siap. Atau kita mau dikasih makan habis itu. Ya, fakta yang kedua. Fakta yang keduanya itu adalah, if you're not sure about Jesus, how can you convince others? Setuju nggak? Gimana caranya kamu bisa convince others kalau kamu sendiri juga nggak terlalu yakin tentang Yesus? Ya sama dengan kemarin anak saya tuh pokoknya selalu banyak diskusi sama saya gitu kan ya. Yang kecil ngomong gitu, terus kemarin yang gede tiba-tiba ngomong begini, lucu banget. Mami katanya, ini tuh menjadi pemikiran aku sudah lama. Kan katanya ya, ada anak-anak yang kadang-kadang merasa kurang happy dengan kehidupan di family-nya, dia bilang. Dan selalu bertanya katanya. Atau misalnya orang tua suka ngomong sama anaknya gini, kamu tuh ya
ini di orang tua nih sama anak, kamu tuh ya, kamu tuh harus ngerti gitu bahwa orang tua tuh sudah capek ngurusin anaknya. Jadi anak tuh harus be grateful lah, katakan begitu. Tapi terus dia bilang gini, tapi kan katanya ya, anak juga bisa jawab gini kan mami, katanya. Siapa juga yang minta dilahirin? Aku juga nggak mau dilahirin sebetulnya kan, katanya. Kalau misalnya maminya ngerasa susah sama anaknya, emang anaknya nggak ngerasa susah gitu punya orang tua begitu, katanya gitu kan. Saya bilang, the good one, itu good statement menurut aku. Cuman aku jawab gini, tapi orang tuanya juga bisa bilang gini sih, mami sama papi sih pengen banget punya anak, tapi problemnya mami sama papi juga nggak bisa milih anaknya harus yang mana, saya bilang gitu kan. Ya sayang banget terus munculnya kalian ini gitu kan. Jadi gimana dong kalau kayak begitu? Terus dia bilang, iya ya, kalau kayak gitu saya harus nanya sama siapa ya? Ya nanya sama Tuhan lah, saya bilang. Waduh. Dan kalau misalnya you have that question, I have the same question to my parents. Saya juga nanya sama parents saya, bisa dong. Kenapa sih kamu harus punya anak saya sih, misalnya gitu. Terus dia akan tanya lagi sama parentnya lagi. Tanya lagi sama parentnya lagi. Ujung-ujungnya kan kita mau bicara tentang Adam dan Hawa, bukan? Adam dan Hawa juga bisa ngomong dong. Siapa suruh Tuhan ciptain Adam dan Hawa? Tapi dari situ kemudian diskusi berlanjut. Diskusi yang menarik waktu kita ngomong gitu. Kenapa sih sebetulnya buat Tuhan harus bikin Adam dan Hawa? Ada yang bisa jawab? Ini kan retret ya, bukan lagi di gereja ya. Jadi boleh dong ya kita nanya-nanya gitu. Kira-kira kenapa sih Tuhan juga bikin Adam dan Hawa? Kan kayak nyari-nyari kerjaan buat Tuhan. Udah gitu bandel lagi. Bikin dosa lagi, gitu kan. Harus diurusin sama Tuhan. Tapi why? Kenapa Tuhan tetap bikin manusia? Ada yang mau jawab ya kira-kira? Wah, ini gak lulus sekolah minggu semua ini kayaknya nih. Coba. Gak ada yang benar salah kok, boleh jawab kok. Untuk Kristus. Hah? Untuk Kristus. Untuk Kristus jauh banget dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ayo, kenapa mesti bikinnya Adam dan Hawa? Maksudnya kenapa bikin manusia? Pertanyaannya itu. Kenapa Tuhan mesti menciptakan manusia? Karena segambar dengan Allah. Karena segambar dengan Allah. Itu kan Tuhan yang bikin segambar sama Allah. Tapi my question, kenapa mesti bikin manusia? Dia sebelumnya udah bikin semuanya, terus Udah bikin buat semua. siapa dia? Siapa yang mau? Ya buat dia sendiri aja. Ayo, lu gak boleh bikin buat diri sendiri. Tapi kenapa harus ada manusia? Oh itu mengelola alam semesta yang dia udah ciptakan. Oh, kita dijadiin pelayan doang gitu. Ya kita kan dipanggil pelayan. Dipanggil pelayan. Untuk mengasihi. Oke, ya? Untuk mengasihi. Untuk mengasihi. Jadi kenapa sih sebenarnya Tuhan bikin manusia? Karena dia pengen ada yang bisa dikasihi sama dia. Kenapa orang tua pengen punya anak? Karena pengen ada seseorang yang kita kasihi. Setuju nggak? You can ask so many, every parents in the world. Mereka pengen punya anak karena mereka pengen ada seseorang yang bisa dikasihi. Itu juga dengan Tuhan sebetulnya. Kenapa Tuhan bikin manusia? Karena dia pengen ada yang bisa dikasihi dan yang bisa mengasihi dia balik. Kalau binatang, ya bisa sih. Tuhan, ya kita juga sayang sama pet kan. Tapi I don't think pet can love you back. Gitu loh. Tuhan pengen bisa mengasihi dan bisa dikasihi. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu bikin manusia. Don't you know that? Ada yang tahu soal itu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu hari ini. Tuhan menciptakan kita karena dia pengen bisa mengasihi kita semua. Jadi Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ini adalah the first fact, bukan the first ya, tapi
fakta yang paling penting sebetulnya yang perlu kita tahu. Tuhan itu sayang sama kita. Dan karena dia sayang sama kita, dia tuh gak pengen kehilangan kita. Bener-bener gak pengen kehilangan kita. Ada gak yang pernah ingat cerita tentang Abraham baru punya Ishak? Kemudian Ishak disuruh dibawa ke Gunung Moria buat dikorbankan. Ada yang ngerasa aneh gak sih dengan kisah itu? Saya waktu baca itu, dan beberapa teman saya juga, ini sorry ya, yang pasang PPT, maaf saya memang sengaja nggak terlalu ngikutin ada semuanya di sini, gitu ya, karena saya memang pengen sedikit explore. Kenapa sih bisa kejadian itu? Beberapa orang pernah bertanya sama saya gini, Pastor, kalau menurut saya kayak Tuhan tuh kejam banget ya. Abraham pengen punya anak, terus akhirnya punya Ishak. Tapi setelah punya Ishak, disuruh dibawa ke Gunung Moria, disuruh dikorbanin. Kayaknya kejam banget. Jadi kayaknya agak bertentangan dengan prinsip bahwa Allah itu mengasihi kita. Karena kenyataannya dia minta Ishak untuk dikorbankan. Saya bilang gini, jangan lupa Alkitab waktu ditulis itu bukan buat kita. Saya mau kasih tahu kalian. Waktu pertama ditulis Alkitab itu bukan buat kita. Alkitab ditulis pertama kali ya buat orang di zaman itu. Jadi kalau kita berpikir atau melihat Alkitab dengan cara pikir kita yang sekarang, pasti banyak yang gak nyambung. Untuk bisa tahu arti Alkitab, kamu mesti masuk ke kulturnya yang dulu. Baru kemudian kamu bisa ngerti kenapa ceritanya seperti itu. Sekarang saya kasih tahu, Abraham sebelum dia kenal Tuhan, itu dia cuma kenal 2 dewa atau dua Allah ya, Allah huruf kecil tapi. Yang pertama itu adalah dewa matahari. Kenapa dia kenalnya dewa matahari? Karena kalau dia perhatikan bumi, kalau siang dia melihat bahwa yang sangat berkuasa di dunia ini itu adalah matahari. Matahari itu seperti nggak ada yang bisa mengalahkan gitu loh ya. Mau ditembak gimana itu matahari tetap ada gitu kan. Atau kemudian yang kedua adalah bulan. Karena begitu malam muncul, bulan itu muncul, matahari hilang. Dan di zaman itu, setiap orang yang kenal dengan Allah-Allah kecil itu selalu berpikir bahwa kekuatan-kekuatan itu akan selalu minta korban. Ya. Makanya kenapa di zaman itu kalau misalnya ada yang desa misalnya atau ada suku yang kayaknya mengalami kesulitan, mereka paling gampang tuh apa? Yang ngasih korban. Korbannya bisa binatang, atau kalau misalnya memang agak parah-parah, ya anaknya yang dikorbanin. Dikirim ke gunung, ke kawah gitu ya, dibuang ke kawah-kawah api. Itu buat mereka udah biasa. Itu nothing's new for their culture at the time. Ya saya bilang buat their culture ya, bukan buat kita sekarang gitu. Nah kemudian waktu Allah kemudian datang dan ingin memperkenalkan dirinya sama Abraham waktu itu, Abraham ini kan belum punya konsep tentang Allah itu seperti apa. Betul kan? Karena di pikiran dia cuma tahu kekuatan-kekuatan atau dewa-dewa yang seperti itu gitu. Jadi kemudian waktu Allah memberikan dia Ishak, tetapi kemudian disuruh dibawa untuk ke Gunung Moria untuk dikorbankan, itu nggak apa-apa buat dia. Karena dia berpikir, oh sama dong, kayak Allah-Allah yang lain, nggak aneh kok buat dibawa dikorbankan, betul? Tapi kemudian apa yang terjadi? Waktu dia bawa ke atas sana, saya cerita ini hanya dari satu sisi aja ya. Sebetulnya cerita ini bisa dilihat dari begitu banyak sisi, tapi ini aja yang saya bagiin. Jadi waktu dia ajak ke sana, kemudian tepat waktu dia mau bunuh Ishak, apa yang terjadi? Tuhan menghentikan. Kemudian dia bilang kan, udah ada korban yang disiapin, ada kambing jantan di sana, gitu kan? Sebenarnya Tuhan tuh saat itu lagi mau ngasih tahu sama Abraham, I'm not like other gods. Aku bukan dewa-dewa itu yang minta anakmu jadi korban, enggak. Aku
aku mengasihi kamu dengan luar biasa. Kata ahava atau kata love dalam bahasa Ibrani pertama kali muncul di peristiwa itu. Di peristiwa itu benar-benar muncul pertama kali menunjukkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan sejak itu kemudian Abraham baru sadar gitu bahwa oh, Allah yang aku sembah sekarang itu beda dengan Allah yang dia tahu sebelumnya. Sejak itu Abraham mengikuti Allah ini dengan sangat-sangat setia dan taat. Makanya kemudian sampai di akhir hidupnya Abraham itu nggak pernah membelokkan dirinya dari Allah. Bahkan sampai nyariin jodoh nanti buat Ishak gitu ya, sampai dia nitip sama si Eliezer itu, dia bilangnya, kamu cariin calon buat anakku, dia yang harus ikut anakku ya, bukan anakku yang ikut dia ya. Kalau sampai dia nggak mau ikut dia, ikut dibawa ke sini, mending nggak usah. Karena dia nggak mau gitu loh. Dia pengennya sekarang mulai memisahkan anaknya, karena dia pengen punya punya iman yang luar biasa sama Allah ini. Can you get it? Ya. Jadi bicara tentang kasih Allah yang besar itu dibuktikan dengan cara seperti itu. Dan ini yang kemudian kita perlu punya, yaitu bicara tentang kelahiran baru. Saya nggak tahu di tempat ini seberapa dari teman-teman yang udah lahir baru. Tapi we need to understand about the born again ini. Ya, karena ketika kita lahir baru, itu sebetulnya waktunya di mana kita juga mulai dipisahkan. Ya, jadi kalau kata kados atau kata dikuduskan itu, kan kita juga perlu dikuduskan, betul? Dikuduskannya dari mana? Ya kita dipisahkan dari seluruh dunia ini, kemudian kita memutuskan untuk jadi bagian daripada kerajaan Allah. Gitu. Itu yang Tuhan mau. Markus 16 ayat 16 bilang gini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi artinya kan nanti akan ada pemisahan, betul? Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ada yang kambing, ada yang domba. Kenapa sih Tuhan juga pakai penggambarannya tuh mirip ya? Kambing sama domba mirip banget loh. Apalagi kalau di Indonesia ya. Kalau domba di sini kan jelas banget ya, domba mana kambing mana. Kalau di Indonesia kambing sama domba tuh kadang bingung saya, mana kambing mana yang domba gitu sebenarnya. Mirip banget soalnya. Tapi kemudian di situ saya mulai berpikir, oh, hati-hati. Kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang-orang Kristen, tanda kutip, yang sebetulnya kambing, bukan domba. Kenapa begitu? Karena mereka cuma Kristen sebagai religion. Tapi yang Tuhan cari itu sebetulnya Kristen yang benar-benar lahir baru, teman-teman. Ya, itu penting banget. Karena hanya yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi kalau tidak percaya, dia akan dihukum. Being a Christian, saya nggak yakin juga setiap orang memang benar-benar udah percaya udah bertobat atau enggak, udah percaya atau enggak gitu, nggak tahu. Karena cuma sebagai religion. Nah, sekarang bicara sekarang bicara tentang iman. Sebenarnya sesi pertama ngomongnya lebih banyak tentang iman sih. Apa sih beriman sebenarnya? Saya masih ada waktu nggak sih? Habis ya? 3 menit lagi. Oh my goodness, nggak bisa loh. Saya kalau disuruh ngajar kayak gini nggak bisa, cuma 40 serius loh. Kalian udah lapar ya? Enggak, masih ada sampai jam 6 sih, 13 menit. Oh, tambah 10 menit. Oke, lumayan lah 10 menit kita kelarkan. Apa sih beriman sebetulnya? Yuk diskusi dikit. Apa sih beriman? Kan kita dibilangnya harus beriman, harus jadi orang beriman, gitu kan? Percaya, oke. Terus apa lagi? Pengharapan. Pengharapan, apa lagi? Yuk, yang berhasil nanti dapat sertifikat dari Pastor Simon. Boleh menginap 3 malam di rumah Pastor Simon. Gitu. Gereja. Ya ada khotbah 3 malam ini. Atau di gereja boleh. Ayo, apa sih beriman? Berserah penuh. Berserah penuh, ya. Semua betul ya. Saya nggak bilang nggak ada yang salah, semua betul.
Tapi saya mau kasih tahu prinsip beriman yang orang Ibrani kenal. Dan menurut aku apa yang mereka ngerti tentang beriman ini luar biasa banget. Jadi buat orang Ibrani itu untuk beriman, bicara beriman, itu ada 3 langkah yang harus terjadi. Ini kayaknya lama-lama nggak kepake. Tadi pegel doang. Yang langkah yang pertama itu namanya adalah teksyufah. Oh, bahasa Chinese. Hah? Bahasa Chinese ya? Bahasa Ibrani ya. Yang pertama ini bahasa Inggris. Oh, enggak deh. Tesyufah namanya. Tesyufah itu artinya adalah pertobatan. Jadi tesyufah itu artinya kalau dari gambar-gambar huruf Ibrani ya, huruf Ibrani itu kan ada gambar-gambarnya ya. Itu gambarnya itu adalah kayak gambar kepala orang lagi ngadep ke sini, kemudian dia berbalik ke sini. Itu yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan itu artinya kita tuh harus berubah dari kehidupan lama kita, sekarang punya kehidupan yang baru. Kalau cuman beloknya baru segini, itu belum tesyufah namanya, gitu loh. Ya, jadi makanya kan di Alkitab dibilangnya kalau dulunya kamu mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Kalau dulunya kamu tukang bohong, sekarang jangan bohong lagi, gitu kan? Kan bahasanya tuh kalau dulu begini, sekarang jangan lagi dong. Jadi artinya abis begini, kamu ngebalik begini dong, gitu kan? Itu baru namanya pertobatan. Kalau tobatnya cuman tobat apa sih dibilangnya tobat kapal selam ya? Tobatnya kalau cuman pasca ke gereja, nanti kalau hari-hari lainnya nggak muncul, itu pasti bukan orang yang bertobat. Karena kalau orang yang bertobat pasti memang punya kerinduan nantinya buat ketemu Tuhan, ya kan? Dan itu nggak bisa dipaksa sih teman-teman. Ya, jadi tesyufah itu adalah pertobatan yang memang kelihatan. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua namanya adalah tefilah. Jadi kalau ada pertobatan, maka kemudian Anda pasti akan pengen bikin komunikasi dengan Tuhan. Tefilah itu artinya berdoa. Ya, kalau orang yang udah bertobat, pasti kemudian tiba-tiba jadi pengen berdoa. Doa itu nggak bisa dipaksa. Ya, doa itu nggak bisa serta-merta misalnya karena di gereja mau bikin, yuk kita bikin kubu doa. Saya kasih tahu ya, dulu ya di FJF Bandung, kalau yang namanya bilang hari ini hari doa, enggak salah, saya ceritanya gini. Kalau hari itu hari praise and worship, itu yang datang bisa banyak banget. Tapi begitu dibilang ini hari doa, ciut, dikit banget yang datang, gitu. Nggak tahu kenapa. Emang mungkin susah kalau berdoa itu ya. Tapi sebetulnya doa itu adalah bagian dari orang beriman. Orang nggak mungkin bisa beriman tanpa pertobatan dan tanpa doa. Karena doa itu adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan. Dan buat orang Ibrani yang namanya berdoa itu, dia punya kesadaran banget bahwa di dunia ini ada satu pribadi yang punya kekuatan jauh lebih besar daripada manusia. Yang kalau ketika saya punya beban dan saya datang sama dia, dia sanggup untuk menanggung beban itu buat saya. Itulah prinsip berdoa sebenarnya. Ya. Jadi orang Ibrani itu bilang, kamu baru bisa dibilang beriman, pertama kalau kamu repent, kedua kamu prayer. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah namanya sedekah. Sedekah itu bukan sedekah ya, bukan ya. Walaupun memang kata sedekah itu dari kata sedekah. Kata sedekah ini artinya adalah do the right thing. Melakukan hal yang benar. Orang beriman, kamu nggak lakuin yang benar, jangan bilang kamu beriman. Orang beriman, seperti tadi saya bilang, emang harus bertanggung jawab untuk menunjukkan imannya tersebut. Gak bisa kamu cuma ngomong doang gitu ya. Makanya nextnya itu saya mau bilang bahwa bukti dari pertobatan atau bukti dari iman, yang pertama pasti terjadi transformasi di dalam kehidupan Anda. Gak mungkin kamu bertobat, gak mungkin kamu bilang lahir baru, gak mungkin kamu bilang beriman kalau gak pernah terjadi sebuah transformasi kehidupan. Roma 12 bilang kan, berubahlah kamu oleh pembaharuan akal budimu, dibilang gitu. Jadi kamu baru bisa dibilang bertobat gitu, benar-benar beriman, itu whenever you have a transformation, ada perubahan dalam kehidupan. Seperti yang tadi dibilang, kalau dulunya kamu mencuri, ya sekarang jangan mencuri lagi dong. Dulunya kamu tukang tipu, ya sekarang jangan tipu lagi dong gitu ya. Kamu dulunya tukang bohong, ya sekarang jangan
ada perubahan, ada pertumbuhan, dan yang ketiga ada buahnya. Karena yang orang cari itu sebetulnya adalah buah-buah dari pertobatan Anda. Bertobat itu gak cuma bisa di mulut, ya kan? Gak bisa cuma bilang, aku udah bertobat kok, sungguh aku udah bertobat, tapi ininya jalan, pencurinya masih jalan misalnya gitu. Itu bukan bertobat namanya. Harus ada buahnya, harus kelihatan. Ya berhubung waktunya udah makin mepet. Yang terakhir saya mau kasih tahu, iman. Bicara balik lagi tentang iman. Iman itu sebetulnya buat kita itu untuk menunjukkan seberapa benarnya Tuhan itu. Anda jadi Kristen itu nantinya untuk menunjukkan seperti apa sih anak Tuhan itu. Karena dilihat dari anaknya, kita bisa lihat Tuhannya kayak apa. Kalau kamu mau lihat saya kayak apa, lihatnya anak saya. Betul nggak? Kalau anak sayanya baik juga, pasti kan semua akan bilang, oh nggak heran, orang tuanya itu sih. Setuju nggak? Iya. Siapa di sini kalau orang tua yang bakal nyari calon jodoh buat anaknya? Akan lihat bibit bebet bobot. Saya bakal. Saya akan lihat bibit bobotnya dong. Karena seperti apa anaknya, mesti dilihat dari orang tuanya juga dong. Ya kan? Setidaknya itu menggambarkan gitu. Sekarang kamu mau lihat seberapa besarnya Tuhan, ya lihat anak-anaknya dong. Kayak apa anak-anaknya? Kita bilang anak Tuhan, tapi hidup kita nggak mencerminkan itu. Buat betapa sedihnya gitu kan. Jadi iman kita itu juga untuk menunjukkan seberapa benarnya Tuhan, seberapa besarnya Tuhan, dan seberapa berharganya Tuhan itu. So we need to show our faith, not just by words, but by our action, our attitude, gitu. Dan dengan perubahan kehidupan kita untuk menunjukkan buah-buah kita kayak apa. Can you get it? Mudah-mudahan sesi ini cukup memberikan satu pencerahan buat Anda. Kurang lebih seperti apa isi dari retret kita. Enggak mudah ikut Tuhan, tapi saya percaya ketika kita mengerti tentang Tuhan itu sendiri, pasti itu akan mengubah kehidupan kita sendiri. Hari ini saya bisa berdiri di sini dengan kondisi dari 2020 itu sampai saat ini. Saya cuma bisa bilang satu hal, Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu setia. Sampai hari ini di rumah saya nggak pernah ada satu hari pun yang nggak ada makanan. Di rumah saya nggak pernah ada satu hari pun yang kita bilang, aduh gila nggak ada duit nih gitu. Nggak pernah. Sampai sekarang akhirnya kuliah saya udah mau kelar, udah mau lunas juga uang kuliah saya gitu. Dan saya bisa ada di sini, itu semua benar-benar by grace. I know everything is about God. When you put God first, God will put you first. Percaya deh sama saya. Saya bisa dengan yakin ngomong ini karena saya ngalamin itu. Amin. Amin. Yuk kita doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk sesi pertama ini. Kami mengucap syukur karena kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk teman-teman yang sudah lebih dulu ada di New Zealand ini. Tempat yang begitu jauh, yang kelihatannya kayak gak terjangkau, seperti sulit untuk bisa berkomunikasi dengan tempat yang lain. Tapi kami juga percaya satu hal Tuhan, bahwa everything itu coming from you Tuhan. Everything itu semuanya juga berasal dari Tuhan dulu. Tuhan tuh gak pernah salah untuk menyimpan atau menaruh anak-anaknya di tempat mana yang Tuhan mau. Semuanya itu ada purpose-nya. Kenapa mereka semua bisa ada di sini, di tempat ini, di New Zealand ini, di gereja ini, bahkan ada di retret ini. Semuanya ada purpose-nya Tuhan. One thing that we want to tell anybody, everybody about you, that you are really good, Lord. Tuhan tuh benar-benar baik luar biasa, kasihnya besar sekali Tuhan.
kami lagi sendirian pun, kami tahu kami nggak pernah ngerasa kesepian, kami nggak pernah ngerasa kekurangan, karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan. And when we have you, Jesus, in our life, I know that we are complete. We are perfect, Tuhan. Karena itu saat ini hambamu mau berdoa, Tuhan. Biar melalui sesi-sesi berikutnya ini, Engkau akan bicara lebih banyak lagi, Tuhan. Menunjukkan, mereveal tentang siapa dirimu, Tuhan. Kepada setiap anak-anak di tempat ini, setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami punya satu conviction yang more firm in our life. Yes, that we are a real Christian. Yes, we have a good God. Yes, that Jesus is alive, Tuhan. Dan itu yang kami mau bawa, kami mau jadikan pertanggungan jawab kami tentang pengharapan kami sama setiap orang. Karena kami bisa cerita tentang kesaksian kami tentang Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang terus sertai Tuhan retret ini. Engkau bawa setiap sesi, setiap acara, supaya semuanya baik, semuanya bisa terintegrasi dengan baik. Dan cuaca juga Engkau yang jaga, supaya kami semuanya juga bisa benar-benar enjoy sepanjang acara kami, Tuhan. Dan Engkau yang buat kami sehat ya Bapak, sehingga ketika kami pulang, kami benar-benar bisa bawa sukacita yang besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke, terima kasih Pastor Sari untuk sesi yang pertama. Karena waktunya mepet, ntar mungkin ada yang punya pertanyaan bisa disiapkan untuk sesi kedua. Yalah. Saat ini kita langsung menuju ke tempat makan. Kita makan dan mungkin ada yang mau mandi juga silakan. Jam 7.30 ya teman-teman. Jangan telat, 7.30 kita bisa datang sini langsung, nggak usah dipanggil-panggil ya, kita udah dewasa. 7.30 langsung di sini kita mulai sesi, langsung bisa malam ini kita bisa lebih banyak lagi bertanya jawab dengan Pastor Sari gitu ya. Jadi kalau kita bisa menghemat waktu, lebih banyak kita mendapatkan apa yang mau disampaikan. Amin. Amin. Satu hal lagi untuk scrapping makanan, ada